Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatilawati dari Universitas Sriwijaya, Kota Palembang dengan nomor urut 777. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, Merdeka Belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi, di sini untuk Merdeka Belajar ini berarti kita itu diberi kebebasan dalam suatu belajar. Nah, jadi kita itu tidak terpaku pada sesuatu yang telah ditentukan, tetapi kita diberikan kebebasan untuk memilih apa yang kita sukai sebagai para mahasiswa. Selanjutnya itu Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Latar belakang dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia pekerjaan, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi harus dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Setelah itu, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan atau tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercapai kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Jadi, di sini untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, jadi para mahasiswanya itu dibebaskan untuk memilih mata kuliah yang mereka sukai. Jadi mereka memilih itu sesuai dengan keinginan mereka. Alasannya karena dapat mendorong para mahasiswa ini untuk mengetahui segala keilmuan di bidang manapun. Dari pembelajaran Kampus Merdeka ini memberikan kita tantangan dan juga sekaligus memberikan kita kesempatan, di mana kesempatan ini membuat kita menjadi mampu mengembangkan potensi diri kita, kekreativitasan kita, dan juga kemandirian kita dalam mencari pengetahuan dan kebutuhan yang kita inginkan agar tercapai dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan adanya pembelajaran Kampus Merdeka ini sebenarnya mempermudah kita loh, mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada mungkin pada saat di lapangan pekerjaan nanti, karena dengan adanya Kampus Merdeka ini kita banyak sekali menguasai berbagai pengetahuan dan keilmuan. Nah, maka dari itu
sangat bermanfaat sekali dengan adanya Kampus Merdeka ini. Di dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberi keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar cara hidup di lingkungan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya mengapa mengikuti mengajar dari rumah, karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun ternyata di dalam pelaksanaan proses pendidikan terdapat kendala, di mana kendala ini disebabkan oleh adanya virus COVID-19 yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakannya untuk setiap individu menjaga jaraknya agar dapat mengurangi penularan virus tersebut. Kebijakan itu disebut dengan PSBB. PSBB ini sangat berdampak kepada sistem pembelajaran. Maka dari itu, di dunia pendidikan mengharuskan peserta didik dan pendidiknya mengubah sistem belajarnya yang biasanya tatap muka menjadi tatap maya atau melalui daring. Pembelajaran jarak jauh ini mengakibatkan banyak sekali kendala yang terdapat di dalam proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didiknya, yang membuat proses pembelajaran tersebut menjadi kurang efektif, peserta didik kurang aktif, dan kurang pahamnya materi yang diajarkan kepada peserta didik. Dengan adanya kebijakan itu, maka dihadirkannya MDR atau mengajar dari rumah untuk menciptakan para relawan-relawan agar dapat membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dari jarak jauh. MDR atau mengajar dari rumah merupakan wadah untuk merangkul para relawan yang mau mengajar dan mau membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. MDR ini merupakan program yang dilakukan secara tatap muka antara para relawan dan peserta didik yang mengalami kesulitan tersebut. 3 alasan saya mengikuti MDR atau mengajar dari rumah. Yang pertama adalah karena saya ingin ikut berkontribusi dan membantu para peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran secara efektif dan efisien seperti biasanya secara tatap muka. Kedua, saya ingin membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi yang diberikan secara daring. Dan yang ketiga, saya ingin memotivasi para peserta didik agar memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran walaupun dilakukan secara daring. Jadi, sasaran siswa yang saya bantu itu ialah siswa SD yang rumahnya berdekatan dengan saya atau yang RT-nya sama dengan saya. Alasan saya memilih peserta didik yang berkawasan dekat dengan rumah saya karena yang pertama itu saya ingin mempermudah akses saya dalam mengajar peserta didik tersebut. Yang kedua, karena saya ingin tetap mematuhi kebijakan yang ada. Dan yang ketiga, saya ingin meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 tersebut. Materi yang saya ajarkan kepada peserta didik saya adalah materi yang sesuai dengan kelas dan sekolah mereka berikan. Karena saya mengajarkan atau membantu mereka yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang diberikan dari sekolahnya secara daring. Maka dari itu, saya hanya menyesuaikan materi-materi yang diajarkan dari sekolahnya saja. Karena peserta didik yang saya ajarkan adalah kelas 2 SD dan kelas 4 SD, maka materi pembelajarannya itu ialah seperti tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, membaca puisi, bernyanyi, masih materi-materi yang seperti itu yang saya berikan kepada peserta didik saya karena saya masih menyesuaikan dengan guru mereka berikan.
Sebelum pengajaran, ternyata banyak sekali para peserta didik yang bermalas-malasan dalam belajar. Kenapa? Dikarenakan mereka terlalu santai belajar dari rumah karena ada orang tuanya. Nah, jadi alasan mereka bermalas-malasan itu ya karena mereka merasa santai dan merasa dibantu oleh orang tuanya. Mereka juga kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang lebih dominan untuk aktif dalam belajar itu kebanyakan orang tua dari peserta didik itu, apalagi untuk para peserta didik yang di jenjang sekolah dasar. Nah, jadi dari yang saya lihat itu banyak sekali para peserta didiknya kurang bersemangat dalam belajar karena mereka lebih asik bermain daripada belajar. Nah, untuk sesudah adanya pengajaran ini, alhamdulillah para peserta didiknya itu sudah mau ikut belajar karena mereka merasa, oh, ada yang mengajak untuk belajar, ada dari kakak-kakak relawan ini mau mengajak mereka, jadi mereka merasa termotivasi untuk belajar karena saya juga mengajar sambil bermain karena masih sekolah dasar kan, karena jadi masih asik-asiknya bermain, jadi saya ajak bermain, saya ajak adanya games, terus saya berikan pertanyaan, alhamdulillah mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, jadi sebelum pengajaran ini, jadi para peserta didiknya itu banyak sekali yang bermalas-malasan dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah adanya pembelajaran ini, jadi para peserta didiknya itu lebih bersemangat, lebih termotivasi, jadi lebih meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar walaupun pembelajaran di sekolahnya itu secara jarak jauh, tetapi dapat diberikan secara tatap muka oleh para relawan MDR atau mengajar dari rumah ini. Jadi, kesimpulan saya dalam mengikuti mengajar dari rumah atau MDR ini adalah yang pertama itu ialah tadi tentang latar belakangnya. Jadi, latar belakangnya itu ialah karena saya ingin membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dan juga untuk menambah pengalaman saya dalam mengajar para peserta didik. Yang kedua itu ialah tentang sasaran peserta didik yang saya ajak adalah para peserta didik tingkat sekolah dasar yang berada di dekat dengan kawasan rumah saya. Yang ketiga itu ialah materi yang saya ajarkan itu materinya sesuai dengan materi yang ada di sekolah mereka, yang sesuai dengan yang diajarkan dengan guru-guru mereka. Tugas saya hanya membantu menyampaikan ulang atau menjelaskan ulang bagian-bagian mana saja yang belum dimengerti oleh para peserta didik di dekat rumah saya tersebut. Nah, yang keempat itu ialah metode pengajarannya. Metode pengajarannya itu saya menggunakan metode pengajaran menjelaskan, menjawab latihan atau menjawab soal, dan yang terakhir itu ialah dengan bermain games. Karena untuk anak seusia sekolah dasar itu pastinya mudah cepat sekali dalam pembelajaran itu mudah menjadi bosan. Nah, karena saya ingin meminimalisir terjadinya kebosanan di dalam pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya, ya makanya saya melakukan adanya games. Jadi, saya memberikan games bagi yang bisa menjawab, itu akan diberi hadiah. Nah, maka itulah mereka akan menimbulkan antusias dan motivasi belajar mereka itu menjadi tinggi. Nah, maka itulah sekarang mereka lumayan berkurang untuk malas dalam belajar karena mereka merasa, wah, seneng nih bisa belajar sama kakak-kakak relawan MDR atau mengajar dari rumah ini, karena mereka belajarnya asik sekali, belajar sambil bermain dan juga bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu biasanya paling saya memberikan coklat seperti itu. Nah, terus juga yang terakhir itu tentang sebelum dan sesudah para peserta didik mengikuti pembelajaran dari MDR. Jadi sebelumnya itu ialah tadi para peserta didiknya banyak sekali yang malas, banyak sekali lebih dominan ke bermain dan dominan ke orang tuanya, sampai lalai, sampai lupa dalam mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai peserta didik, apalagi untuk anak-anak di jenjang sekolah dasar. Karena mereka
antusiasnya hanya bermain karena mereka merasa belajar dari rumah terlalu santai. Nah, dengan adanya MDR ini, dengan saya dijadikannya sebagai relawan, saya ikut menjadi relawan ini, ya saya bersemangat untuk mengajak para siswa, para peserta didik yang tadinya main-main, sekarang lebih serius ke belajar. Oh, ternyata walaupun kita tidak mendapatkan tatap muka di sekolah, kita bisa mendapatkan tatap muka dari kakak-kakak relawan MDR ini. Nah, terus setelah itu, mereka sekarang lebih bersemangat dalam belajar. Setelah adanya MDR ini, mereka merasa bersemangat belajar kan. Biasanya itu orang tuanya yang lebih dominan kan, yang pastinya untuk anak seusia sekolah dasar itu, apalagi untuk kelas 2 dan kelas 4 SD itu. Nah, jadi di sini saya juga kan membantu para orang tuanya dalam menampung para peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Jadi orang tuanya tetap dapat melakukan pekerjaan mereka dengan seperti biasanya, dan peserta didiknya ya ikut dengan saya, belajar dengan saya. Bagi yang belum paham, mereka lumayan akan paham dengan materi-materi yang dijelaskan secara tatap muka ini. Nah, dengan adanya MDR atau mengajar dari rumah ini, saya sangat berterima kasih karena dengan mengadakan program ini, saya dapat membantu dan ikut berkontribusi dalam membantu para adik-adik yang kesulitan dalam memahami pembelajaran secara daring ini, dan juga menambah wawasan saya dan juga menambah pengalaman saya dalam bagaimana menyikapi para peserta didik, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mencairkan suasana, bagaimana menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan. Itu sangat bermanfaat bagi saya yang memiliki jurusan keguruan, yang menjadi pengalaman terbaik saya, karena mungkin pada saat ini saya, jika tidak mengikuti MDR ini, mungkin saya tidak pernah merasakan bagaimana pengalamannya menjadi seorang pendidik, walaupun yang diajarkan hanya para peserta didik yang di dekat-dekat rumah saja, yang mungkin masih kenal saya. Tetapi saya sangat beruntung bisa mengikuti dan bisa menjadi relawan MDR ini.